Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa wahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, sampai nikmat sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang insya Allah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah singkat saya akan bawakan yaitu adab buang air dan hikmahnya. Yang perlu kita ketahui, buang hajat atau buang air merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari. Islam sangat memperhatikan adab ketika ingin buang hajat. Di saat tengah bersama seseorang atau berada di antara banyak orang. Apabila kita ingin buang hajat, hendak meminta izin. Apabila sedang terlibat dalam perbincangan dan pergi menjauh mencari tempat yang memungkinkan untuk buang hajat apabila tidak mendapati toilet. Begitulah yang diajarkan Rasulullah apabila hendak buang hajat. Dari Jabir bin Abdillah Raya berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan, lalu beliau tidak menunaikan hajatnya di tempat terbuka, tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah, nama atau Rasulnya. Alasan anjuran ini adalah karena kita sebagai umat Islam harus senantiasa mengagungkan nama Allah dan mensiarkannya di tempat-tempat yang mulia. Dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salika wa may yuwassim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Hendak membaca basmalah atau ta'awudz terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat kemudian yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansori Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, namun hadaplah ke arah timur atau barat. Dilarang berbicara saat buang air dalam. Sebuah hadis dari Ibnu Umar Ra'iyah berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, tetapi beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Membaca doa setelah selesai doa ini lebih tepatnya diucapkan ketika seseorang selesai dan keluar dari toilet.
Dari Aisyah beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan Gufronaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan dengan cara singkat saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.